ada apa di kolbu itu, Bu Aisyah? Ya, rupanya di kolbu itu ternyata di titik kolbu itu ada suara Tuhan. Ya, di suara Tuhan. Jadi di titik kolbu atau di mata hati ini, rupanya waktu lahir itu ada sambungan neuron tentang suara Tuhan. Apapun agamanya, tentang suara Tuhan. Sebelum ada sambungan lain di atasnya. Tapi masih tipis sambungan itu. Orang bilang sebagai pola. Tahu pola, Bu? Patron. Siapa yang suka jahit? Zaman jahit dulu, Bu. Ya, patron. Dan itu harus dipertebal. Makanya mengapa sejak lahir anak-anak harus diperdengarkan ya Allah, Allah, Allah. Atau kalau kita keluarga muslim lahir diazankan, dikomatkan. Itu mempertebal suara Tuhan. Apa iya, Bu Aisyah? Secara sains bagaimana? Secara sains ditemukan di tahun 1998, jadi baru aja. Ya. Jadi Indonesia lagi kacau-kacaunya pemerintahan, ya. Di Institute of Hermet kerjasama Arab Saudi dengan UK menemukan suara Tuhan di kolbu. Walaupun sebetulnya sejak Nabi Adam alaihissalam sudah ada itu. Makanya zaman dulu pun selalu ngomongnya mata hati, suara hati, kan ada istilah gitu ya. Walaupun mereka nenek moyang kita juga bilang mana suara hatimu. Kenapa? Karena kadang-kadang suara hati tertutup dengan apa? Peristiwa-peristiwa yang tadi emosinya ekstrim. Jadi dia ketutup. Makin terpendam. Ya. Jadi gimana? Nah, inilah yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi ada suara Tuhan ya di mata kolbu. Ya. Apapun agamanya Bu Aisyah, iya setiap manusia. Dikuatkannya bagaimana? Ya, dikuatkannya dengan sebut-sebut Tuhan. Sebut-sebut Allah, sebut-sebut namanya, sebut-sebut ya, atau orang kita bilang zikrullah. Dan sebisanya pada saat menyebutkan, rasakan getarannya sampai di sini. Coba Bu, ibu-ibu kalau kita muslim sebutnya Allah gitu ya. Coba deh, Allah. Ya, pegangnya di sini ya Bu, bukan yang di sini. Karena di serambi soalnya. Ya, kalau yang di bawah payudara kita tuh yang ujungnya, yang ini. Ini mulai dari sini ini di payudara nih. Ini nih ke bawah itu, ini sampai di bawah payudara. Ini yang di dada sini. Di sini. Ya, coba Allah. Ibu bisa nggak? Allah. Ya Allah. Coba basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sini Bu, bukan di sini ya. Sini. Oke. Coba Ibu rasakan ada getaran nggak sampai situ? Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa yang disebutkan itu ya, dia akan sampai ke kolbu. Jadi di kolbu kita masing-masing ada suara Tuhan yang nanti ditebalkan dengan kalimat-kalimat yang diajarkan oleh agama untuk sebut Tuhan itu. Allah. Makanya hati-hati baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bergetar Bu. Coba bandingkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bergetar. Itulah makanya mengapa lafaz pada saat kita melafazkan Allah, melafazkan zikrullah itu harus benar lafaznya agar bergetar Bu. Enggak semua kalimat bergetar sampai sini Bu. Percaya deh. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Coba Ibu nyanyi bintang kecil. Enggak sampai sini Bu. Cuma sampai leher. Bintang kecil. Enggak sampai sini. Paham ya Bu? Ibu sering berzikir kan? Ya. Tolong lafaznya harus benar. Karena Asmaul Husna itu boleh dipakai berdasarkan kondisi kita. Ya. Terkadang kita lagi nggak punya uang. Coba Ibu datang ke para ulama, pasti disuruh amalannya apa? Baca Ya Rozak,
1000 kali kan gitu ya. Makanya kita ada model segini sekarang kan. Iya. 100 kali masih bagus Bu. Ya Roza, ya Roza. Bergetar tuh. Ya Roza, ya Roza. 200 masih bisa. Di atas 300 Ibu mau buru-buru 1000 kan? Ojak. Enggak bergetar Bu. Malah ibu ketemu ayah ojak nanti. Ojak. Nah ibu yang panggil ojak. Makanya hati-hati juga. Karena rugi juga. Udah 1000 kali. Dia nggak bergerak yang di sini nggak tebel. Di sini nggak tebal Bu. Ya. Sampai sini bisa paham Bu. Nah, inner child memory kita yang mengikat emosi baik positif negatif juga mengikat di kolbu. Ikat di situ Bu. Jadi sesuatu peristiwa yang mengikat emosi ekstrim, dua tempat memorinya. Di mana Bu? Di otak dan di kolbu. Makanya berat kan? Ya berat. Sehingga ibu ingat kan? Sistem saraf kayak apa? Kabelis. Jadi yang terrekam di otak dan di kolbu jalan nggak di badan Bu? Jalan. Membentuk apa? Perilaku. Berulang. Karena dia tersimpan menjadi simpanan otak apa tadi Bu? Sadar atau bawah sadar? Bawah. Berapa kekuatan bawah sadar? Mana lebih kuat? Bawah sadar atau pikiran sadar? Bawah sadar. Ingat itu aja. Kalau nanti ada yang tanya, emang berapa? Anak-anak sekarang gitu, emang berapa persentasenya? Ibu langsung ingat aja yang genep-genep aja. 90% udah gitu Bu. Kalau ibu yang pecahan bingung berapa ya? Berapa? Maksudnya mau menjelaskan malah bingung. Sebetulnya 88% sampai 90%. Kalau ibu lihat itu keren. Tapi kalau 90% nak. Yang pikiran sadar cuma 10%. Ya karena kalau itu 90 pasti satunya 10 ya. Nah, bisa paham Bu, kenapa kita mengulangi perilaku yang sama dengan orang tua kita? Karena sambungan neuron di otak dan di kolbu belum dilepaskan. Ya Bu ya. Masa sih kita marah sama bapak ibu kita? Kan mereka orang tua kita harusnya dihormati. Betul. Tapi ilmu itu ibu tahu waktu SD, TK, ibu udah dicubit. Bisa paham Bu? Bahwa ilmu kita tahu di usia lebih dewasa dan peristiwa ini sudah terjadi bahkan sejak dalam janin, dalam rahim. Bisa paham Bu? Kita tuh harus hormat sama ibu kita karena dia yang melahirkan kita. Itu waktu SD Bu. Tapi ada ibu-ibu anak-anak yang umur 2 tahun dan lain, apalagi toxic parent, berarti apa? Terlanjur ada luka, terlanjur sambungan di otak dan sambungan di kolbunya adalah peristiwa yang membuat luka. Baru belajar ilmunya. Ingat yang lama akan menjadi pikiran bawah sadar. Lebih apa bawah sadar terhadap perilaku kita? Lebih besar pengaruhnya. Karena lebih kuat. Berapa persen Bu? Keren. Keluar dari pengajian DWP Kemenq semua udah jadi sepertiga psikolog. Dan juga sepertiga dokter. Nanti kalau sakit berlanjut hubungi dokter beneran ya Bu. Sampai sini ya bisa paham Bu? Iya. Pertanyaannya, maukah terus ibu punya perasaan dendam itu atau luka itu ibu bawa? Tanya dulu nih. Karena apa-apa harus ditanya. Karena ada orang yang senang Bu. Ada orang yang senang. Sebetulnya kita bisa memaafkan, tapi ada orang yang gak mau memaafkan. Kenapa? Enak inget zaman dulu. Karena ada orang kayak gitu Bu. Ya. Makanya dalam terapi itu ada dua kalimat. Bisakah saya melepaskan emosi peristiwa itu? Jawab bisa. Setelah itu maukah saya melepaskan emosi peristiwa itu? Mau. Jadi bisa dan mau. Yang pasti bisa semuanya otomatis. Bisa, tapi ada yang tidak mau. Teman-teman bisa? Mau. Ya.
Karena biasanya kita kalau belajar knowledge saja tidak langsung dipraktekkan untuk menterapi diri, itu cuma dapat knowledge yang pikiran sadar aja. Sayang Bu. Nanti kata anak-anak percuma ikut pengajian kan gitu. Ya. Atau kata suami percuma tuh bikin pengajian. Ya, sama aja. Makanya supaya nggak percuma, kita sekalian juga menterapi ya pikiran dan perasaan kita. Bagaimana caranya? Gampang. Apa caranya? Nafas dalam. Tarik oksigen. Buang karbon dioksida lewat mulut. Ya. Ayo Bu, tarik nafas panjang dulu Bu. Latihan tarik nafasnya yuk. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang lewat mulut Bu. Yang cantik ya Bu. Kayak tiup sedotan gitu. Jangan terlalu ya semangat banget. Jangan semangat banget. Yang cantik. Ibu biasa kan sedotan, bukan isep ya. Bisa Bu. Itu caranya. Secara umum. Mau usia berapapun, laki perempuan, bangsa apapun, agama apapun. Tarik nafas panjang, keluar lewat mulut. Supaya apa? Oksigen ditarik, masuk paru-paru, kemudian dia bertukar nanti di jantung, darah yang membawa oksigen yang banyak, dia naik batang otak. Ingat batang otak Bu? Itu sifat apa? Binatang apa? Reptil. Kalau ibu lupa reptil, ingat ular. Kita punya sifat ular dan buaya. Perempuan ular, laki-laki buaya. Ya, sehingga neuron pembuluh darah sampai di batang otak memberikan oksigen. Juga darah sampai ke bagian ini otak mamalia, otak emosi kena oksigen yang banyak. Sehingga apa? Sehingga yang tegang tadinya batang otak dan otak emosi yang selalu kita marah, kesel, jengkel sangat dan sebagainya, itu sudah mulai berkurang. Sampai sini bisa paham ya? Iya. Jadi tarik nafas panjang. Berapa kali Bu Aisyah? Tergantung. Ibu keselnya sama siapa? Saya kalau kesel sama anak 3 kali tarik nafas Bu. Kalau sama suami 9 kali. Ada yang begitu Bu? Ibu tidak sendiri. Makanya kalau ingat lagi kesel sama suami. Sampai berkali-kali. Ya, itu. Tapi kalau sama anak itu cuma cepat Bu. Ya. Sama orang tua itu juga bisa cepat. Sama ibu mertua yang agak lama. Makanya kita dari ibu mertua sebisanya yang bijak Bu. Supaya anak-anak mantu gak susah. Gak susah gitu ya. Nah, ini cara umum. Ya, namanya breathing technique atau breathing method. Ya. Nah, yang dalam apa yang dalam? Tergantung ya ajaran agamanya masing-masing. Ya. Izin. Dalam Islam kita diminta ingat Allah dan untuk hal-hal yang negatif dimintanya perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim. Coba ibu istighfar deh. Astaghfirullahaladzim. Ibu rasa nggak hidung langsung ngambil oksigen sendiri? Coba ulang ya. Astaghfirullahaladzim. Ya, hidung langsung tarik oksigen. Karena oksigen ini kalau kita ibaratkan volume dalam bentuk liter, nafas biasa itu nafas biasa nih yang ditarik 1 liter. Kalau tarik nafas panjang baru buang itu 3 liter. Tapi kalau istighfar dulu, astaghfirullahaladzim. Yang ditarik 5 liter. Jadi lebih banyak ya pasca istighfar. Asal istighfarnya kasih selalu waktu.
Astagfirullahaladzim. Kita selama ini kelirunya di situ. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oksigennya nggak tarik-tarik, Bu. Makanya mata ibu mau keluar. Bukan hanya karbon dioksida. Ngerti ya, Bu? Jadi kasih waktu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kalau sudah mulai takut banget dan sedih banget, ada juga pilihan kalimat-kalimat zikrullahnya yang Allah pilihkan. Apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena pada saat kita baca istirja dan istighfar, di dalam makhraj itu ada namanya huruf jahar. Huruf jahar itu banyak di istighfar dan istirja, sehingga karbon dioksida yang keluar banyak. Dibanding alhamdulillahirabbil alamin. Paham sampai sini ya? Jadi istighfar. Astagfirullahaladzim. Enak dong Bu Aisyah. Kita udah punya kebiasaan istighfar. Syukur alhamdulillah. Cuman betul-betul sedikit tarik nafasnya. Ya, pelan-pelan aja Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya, paham sampai sini ya? Karena memang di Quran dan di hadis Rasulullah SAW keutamaan istighfar itu sangat banyak ya. Kita ambil salah satunya di hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja rutin baca istighfar, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap kesulitan, satu, penyelesaian bagi setiap permasalahan, dua, dan dia akan memberi rezeki dari jalan tak terduga, tiga. Kalau ibu menganggap toxic parent ini adalah satu permasalahan, makanya suruh istighfar Bu. Supaya Allah akan memberikan solusi terhadap kesulitan kita nih. Kenapa aku jadi toxic parent banget? Kenapa susah banget? Makanya suruh istighfar. Dan kalau kita anggap ini masalah, maka dengan istighfar ada penyelesaian. Bahkan ibu buka dompet atau ibu buka e-banking dan saldo. Hanya tinggal 3 digit. Maka ibu jangan cepat-cepat berpikir, aduh minta sama siapa ya. Harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Baik isi dompet maupun e-banking. Astagfirullahaladzim. Nanti setelah istighfar 13 terlihat ada wajah seorang lewat. Itulah petunjuk. Udah istighfar 13 muka Bu Hani lewat. Pinjam sama Bu Hani barangkali ada rezeki kita lewat ya. Wasilah beliau gitu. Karena kalau baru lihat e-banking kosong langsung WA Bu Hani pinjam uang. Bisa jadi saat itu belum rezeki kita lewat beliau, maka beliau, aku juga nggak punya. Punten ibu pinjam pakai namanya ya. Ya, ngerti Bu. Tapi kalau ibu istighfar dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, sambil ikhlas-ikhlas beri petunjuk ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar ke-11 muka Bu Hani. Oh ini dia. Insya Allah WA. Iya ada, mangga. Bu, saya pinjam. Nggak usah Bu Aisyah. Saya kasih. Ibu. Atau ibu kasih peluang ya, peluang rezeki saya. Bu Aisyah gini. Gimana kalau kita barter dengan apa Bu? Bu Aisyah ngajar. Di pengajian DWP. Itu juga rezeki karena keahlian saya itu. Barangkali kalau keahlian saya bikin kue, mungkin Bu Hani bilang, gini deh Bu Aisyah, saya mau ada acara pengajian, pesennya untuk 500. Rezeki bukan itu? Tapi istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ngerti Bu? Bahkan ibu mau beli sesuatu pun, dan uangnya memang ya sudah ada. Di mana? Di alam semesta. Maka ibu istighfar dulu. Karena ketakutan ibu ini akan membuat kita ya susah menarik kekayaan alam semesta. Astagfirullahaladzim. Kemarin saya ke Bali. Ini sharing aja. Terbersih mau punya beli rumah di Bali kan anak saya di sana. Saya itu lama dia. Apalagi kemarin habis diskusi dia bilang, Bu, aku udah tetapkan aku mau tinggal di Bali.
Saya langsung, mati saya kalau gitu harus punya rumah di Bali. Bener, baru ngomong kayak gitu. Ya, ada teman kasih lihat Bu Aisyah ini ada tanahnya cuma dikit aja lah 200 meter persegi. Beli aja sih. Saya bilang iya insya Allah. Gitu saya. Ya, tapi sebelumnya Astagfirullahaladzim. Karena ketakutan harinya apa? Saya sulit menarik rezeki itu. Paham ya Bu? Gampang gak sih? Istighfar dong. Mantap. Hanya istighfarnya sebisanya kasih tenggang waktu. Supaya apa? Oksigen kita. Dan sebisanya waktu istighfar bergetar di kolbu. Ngerti Bu? Astagfirullahaladzim. Coba Bu. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Bergetar. Ya, astagfirullah. Makanya salah satu hikmah pada saat kita sholat bersedekap. Kalau ditanya kenapa? Kalau saya pernah ikut kajiannya Ustaz Adi Hidayat, hanya Allah yang tahu kenapa Allah suruh begini. Pastinya. Tapi hikmah bisa diambil oleh knowledge manusia atau neuroscience atau science. Pada saat orang bergetar, bersedekap begini, atau di sini, atau ada juga pernah lihat orang begini. Itu semata-mata supaya pada saat melafazkan surat Iftitah, Al-Fatihah dan ayat setelah Al-Fatihah itu bergetar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walaupun kita sholat sendiri tidak dikencangkan Ibu, tapi coba waktu Ibu lafazkan harus sambil bergetar. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Merinding Bu. Kenapa? Karena Al-Fatihah yang ada di kolbu ini dia menyala. Bahasa kita lah gampang ya. Tapi kalau bahasa neuroscience, neuron yang sudah terkoneksi dari lahir ada Al-Fatihah itu dipertebal. Itu tentu buat yang muslim ya. Teman-teman agama lain punya cara lain. Ya. Sok takut karena semuanya agama akan ngomong suara kolbu gitu. Ada suara. Tapi buat orang Islam sudah disuruhnya begitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada saat Ibu sholat jamaah, itu imam misalnya membacakan sesuatu tanpa Ibu baca di Al-Fatihahnya keras, itu Ibu dengar. Coba perhatikan deh. Ibu bawa lewat sistem saraf itu kolbunya bergetar. Ya. Imam Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengar. Itu ikut. Walaupun kita nggak lafazkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pasti harus imamnya baca lafaznya benar. Maka syarat imam itu banyak dan sebagainya. Dan nanti setelah bacaan Al-Fatihah, kemudian baca surat berikutnya. Apalagi kalau di Madinah kan panjang ya Bu. Ibu tolong dengarnya langsung bawanya ke kolbu. Walaupun Ibu nggak ngerti artinya, itu bergetar. Kadang orang nangis. Tapi kalau Ibu dengar imam baca surat panjang dan Ibu bawa otak menganalisa. Takutnya Ibu, waladhdallin, kita sudah amin. Terus kata imam, Yasin. Terus Ibu dengar bawa otak, apa yang Ibu bilang di dalam otak? Panjang nih, lama nih. Ngerti ya Bu? Bedanya ditangkap telinga di bawah otak dengan ditangkap telinga di bawah kolbu. Coba deh, nikmati itu. Ya, nikmati. Kalau sekarang imam-imam di Indonesia dia udah penuh pengertian. Ya. Kalau nggak alam nasroh, langsung al-ikhlas sudah. Ngerti Bu sampai sini Bu? Makanya Allah bilang, ingat aku. Supaya apa? Suara Tuhan yang ada di kolbu itu terakses. Paham sampai sini ya?